Salam damai sejahtera bagi kita semua kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu. Pada kali ini saya mengajak kita untuk melihat dua orang yang beragama Islam pada saat mereka debat dengan pendeta Isra Suru dan Budi Asali. Mereka keteteran saudara, keringan dingin, gemetar. Mereka tidak bisa menjawab apa-apa pada saat mereka debat. Siapakah mereka? Yaitu Umar dan Dondita. Umar dan Dondita ini adalah orang-orang yang seringkali mereka membahas Alkitab bahkan tiap hari. Ya, saya melihat mereka di dalam channel mereka sendiri, yaitu Dondita. Tiap hari dia itu membahas Alkitab. Ya, pertanyaan kapan dia belajar Al-Qur'annya? Kalau begitu ya. Tetapi yang anehnya, waktu mereka live di channel mereka itu berkuar-kuar dan seolah-olah paling paham bahasa Ibrani dan Alkitab. Ya, mereka sok-sokan bahas Alkitab. Lalu pada saat pendeta Isra Suru menyuruh Umar dan Dondita baca bahasa Ibrani terkait dengan Yesaya 52 ayat 13. Wow, keteteran saudara, tidak bisa sama sekali. Mereka Ini sangat memalukan sekali ya. Mereka sok-sokan debat tetapi tidak ada kapasitas dan kualitas sama sekali. Omong kosong semua sudah. Seperti apa cuplikan videonya? Inilah dia videonya yang berikut ini. Tapi yang saya lihat kemarin, ya kan, bagaimana narasi-narasi mereka dalam tanda petik dari teman-teman Kristen itu mereka nggak jujur gitu ya. Contoh pertama ya. Momen lucu Umar itu kena ulti dari Isra Suru, pendeta Isra Suru ya. Mari kita dengarkan ketika Donditan angkat tangan ya. Udah bilang sama Umar, tahan bro gitu ya. Tapi si bro Umar kemakan emosi karena di roasting sama pendeta Isra Suru. Siap-siap kita saksikan teman-teman ya. Kita lihat. Jadi gini, saya akan ajarkan sedikit tentang konsep Masyah. Ini ngajari Pak Isra Suru lagi ya. Di seluruh Torah, Nebim, Ketuvim tidak pernah ada yang namanya Yeshua HaMasyiah. Nggak ada. Itu realita yang harus diterima oleh kalangan Kristen. Anda bisa lihat bahwa di sini Umar mengatakan dengan sangat-sangat meyakinkan, saya ngajarin pendeta Isra Suru ya. Dengan songongnya dia bilang mau ngajarin pendeta Isra Suru. Ya, saudara-saudara, di dalam perdebatan kemarin antara saya, pendeta Budi Asali melawan Pak Donditan dan Pak Umar, ada satu momen yang mana saya membawa Targum Yonatan ke hadapan Pak Umar untuk dibaca, tapi dia tidak berani atau dia tidak membacakannya. Ya, Targum Yonatan ya, yang diterbitkan 92 tapi langsung dari Targum Yonatan abad kedua. Nah, di sini Yesaya pasal 52 ayat 13. Coba saya tahu Pak Umar ini kan mantan Yudaisme ya. Pasti bisa bahasa Ibrani, coba bisa baca yang ayat 13-nya ini, Pak. Monggo. Yang ayat 13 ya Pak. Ini loh, Yesaya 52 ini ayat 13, coba tolong dibaca Pak. Dalam bahasa Ibrani ya. Nah, saya minta Bapak baca. Nah, gini loh. Anda bisa baca apa tidak? Nah, saya hanya minta baca untuk menunjukkan bahwa dari Targum Yonatan abad yang kedua ini memang dia mengacu kepada Israel atau bukan. Nah, kalau begitu coba baca. Apakah dia ngomong tentang Israel? Ya? Saya nggak bisa baca. Saya hanya minta coba baca. Coba baca. Ya, kan Anda ahlinya. Maka sekarang saya bilang, atau Pak Dondi bisa baca? Enggak, saya nggak bisa baca. Nggak bisa. Ternyata dua-duanya buta huruf kawan.
nggak bisa baca artinya buta huruf. Ternyata Umar dengan Donditan itu buta huruf. Jadi mereka kalau bicara-bicara oh seperti hebat kawan, itu sudah disiapkannya kian. Di googling, diambil, terus dikutip-kutip bahasa apanya Ibrania. Terus ketika dia berbicara seolah-olah hebat, sekonyong-konyong, seakan-akan. Ternyata begitu dites buta huruf kawan. Pengikutnya buta huruf juga ternyata ya. Ya begitulah kawan. Terkadang orang sok-sok hebat itu begitu. Kukira lah Dondistan itu kalau gaya aja kan di podcast-podcast. Wah kayaknya bisa nih membaca bahasa Ibrani. Itu di otakku kawannya. Ternyata Donditan buta huruf juga. Kayak si Palen buta huruf. Si Umar Al-Fariski buta huruf. Ternyata si Donditan juga buta huruf. Aduh, pengikut buta huruf lah jadinya mereka ini kan. Karena turunannya buta huruf. Bapak nggak bisa Atau juga. ada yang mualaf yang bisa baca? Loh enggak gini loh. Nah, Sebentar. oke, kalau tidak bisa baca, Pak ya, tolong difoto cari orang yang bisa baca. Ya, tapi oke, sekarang begini loh. Bukan masalah baca. Anda nggak boleh playing victim yang Nah, kayak gini loh Pak. Tahan dulu, silakan Pak, tahan dulu. ini kata apa? Pak bisa baca ini kata apa? Bapak baca. Dan saya tahu Enggak, Bapak bisa baca enggak? Saya tahu kata ini kata. Coba Anda baca Iya, coba. Bapak baca. Coba. Loh, Anda kok ngetes saya? Saya tahu, Pak. Iya. Saya hanya minta Anda tolong coba Anda baca ini loh. Loh, Ini Anda kata baca. apa? Baik. Kan Untuk Anda yang daripada nyeburkan ini, data loh. silakan untuk Pak Esra Anda yang kembali nyeburkan data kok saya untuk suruh duduk. baca. Jadi Anda nggak bisa baca, nggak mau baca, Oh, nggak bisa terserah baca, Anda. kan? Ya. Makanya gini Oke. Bapak. Ya. Anda jangan gini Bang loh. Umar, Yang mohon saya maaf. minta Bang Umar, ketika tahan Anda menjelaskan konsep yang Anda mengambil dari Yehonatan, Anda nggak boleh mengambil referensi dari Kristen. Yahudi Mesianik Bang Kristen Umar. bukan? Ini bukan Kristen, Pak. Bang Umar, Loh, tahan dulu. sama Mohon halnya. maaf. Ini Targum Yahudi bukan Kristen. Tunjukkan di mana Yehonatan mengimani Yesus Bang Umar, Kristus. tahan dulu. Silakan untuk Pak Esra Salah menjelaskan. Begini loh. Ini kan Anda mau menunjukkan bahwa semua sebelum rasi itu Israel. Saya bawa dokumen abad Loh, ini kedua. dokumen Pak, ini juga dokumen ini. Di sini ada semua lengkap. Ya, Yang sekarang- Anda Bang Umar, tahan narasikan itu dari kekristenan. Kalau Bukan. Tahan dulu. Ini Tahan dulu. Targum Mohon Yahudi. maaf Pak, ditahan dulu sebentar. Stop. Ya. Supaya kita bisa lebih Gini detail lah. lagi. Nah, dia nggak berani baca. Jelas di situ ada kata Mesias di situ. Oke, nggak Jadi apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Targum Yonatan Bentar. Tahan dulu, itu tahan dulu, Bang. langsung mengarahkan hamba Tuhan yang menderita. Stop. Di situ Mesias. Stop. Anda nggak berani baca. loh, huruf Tahan dulu Bang, tahan dulu. Kamu yang jalan tuh. Jangan Iya, ngomong. Bang. Jangan ngomong dulu. Oke. Udah belum Pak? Sudah. Ya, jadi sayang sekali kalau Anda tidak mau baca. Ya, nanti tolong yang mualaf itu yang pintar bahasa coba baca. Ya. Nah, tapi ya jelas di sini ini bukan sumber Kristen, ini Targum abad kedua, Targum Yonatan, dan menerjemahkan di sana Yesaya 52 ayat 13. Langsung ada kata Masiha di sana, dan itu merujuk bahwa dia percaya hamba Tuhan yang menderita itu Mesias, bukan Israel seperti yang Bapak omong bahwa sebelum rasi semua Israel. Anda bisa lihat bahwa Umar dengan, aduh saya menyayangkan ya, dengan kebanyakan gaya gitu ya. Akhirnya malah mempertontonkan kelucuannya, ya, mempertontonkan kelucuannya. Ada teman kita langit biru, Ikro, ya. Iya, aduh teman-teman. Udah langsung teman-teman bisa lihat ya, ini puncak aku ngakak sampai keluar air mata. Inilah kelucuan dari orang-orang ini ya, ketika mereka tuh betul-betul Umar KO ya. Mereka menunjukkan ketidakmampuannya dengan banyak gaya. Ketika Umar alih-alih mengatakan, saya ajarin nih Pak Esra Soru. Ketika diperhadapkan dengan Targum Yonatan, cuman dibaca satu kata aja, Masiha, dia nggak bisa baca. Tapi yang saya lihat kemarin, ya kan, bagaimana narasi-narasi mereka dalam tanda petik dari teman-teman Kristen itu mereka nggak jujur gitu ya. Contoh pertama ya,
Kan sekarang bertebaran nih di media sosial nih ya. Bang Umar suruh baca, tapi nggak saya baca. Kenapa ya kan? Itu cuma satu kata aja gitu. Sementara yang dibawa sama si Pak Pendeta Esra Soru, Bible Aramaik ya kan. Kenapa saya nggak baca kan gitu? Dan itu konteksnya Targum Yehonatan ya kan. Di mana-mana yang nyodorin data itu ngebaca gitu. Jadi kalau saya ngebaca buat apa? Kan gitu. Harusnya dia ngebaca dulu baru saya koreksi. Kan gitu ya. Contoh misal kayak gue bawa data nih. Pak ini datanya, ini bunyinya seperti ini gini-gini. Silakan Anda koreksi kan gitu ya. Nah itu. Tapi dia bawa data, dia nyodorin ke saya disuruh baca. Oh nggak bisa, Anda harus jelaskan dulu di situ. Jadi data yang Anda bawa itu jelaskan dulu bos, kan gitu ya. Dan parahnya lagi ya, ini yang paling parah ya, bukan paling parah. Yang pertama nih, keparahan yang pertama ya. Jadi Pak Pendeta Esra Soru ketika membahas terkait masalah Yesaya 53, sesuai dengan original teks ketika saya baca di dalam Tanakh, itu muaranya kepada Israel. Hamba Tuhan itu Israel, ya kan. Nah, terus Pak Esra Soru menarasikan semuanya itu bahwa ini berbicara tentang seorang Mesias yaitu Yesus Kristus. Ya, saya kira banyak di antara saudara sudah melihat itu. Nah, tapi sebenarnya saya mau jelaskan dulu apa konteksnya, ya. Nah, konteksnya begini, bahwa kita kan lagi memperdebatkan siapa hamba Tuhan yang menderita di dalam Yesaya 53. Lalu siapa namanya Umar dengan Donditan ini berpandangan bahwa itu adalah bangsa Israel. Nah, lalu dasarnya adalah mereka mengambil dari pandangan seorang rabi yang namanya Rasi. Rasi itu ada pada abad yang ke-11, di mana Rasi itu mengatakan bahwa hamba Tuhan yang menderita di sana itu adalah Israel. Makanya saya tanya, Rasi itu tahun berapa? Abad berapa? Abad 11. Lalu saya tanya lagi kan, sebelum Rasi, apakah ada yang mempunyai pandangan yang sama seperti Rasi? Nah, itu inti persoalannya. Karena saya percaya bahwa Rasilah yang mempelopori pemahaman tentang atau penafsiran bahwa Yesaya 53 hamba Tuhan yang menderita itu adalah Israel. Rasi ini kan seorang Yahudi Spanyol. Dia tuh banyak berhubungan dengan orang-orang Kristen di Spanyol, dan orang Kristen di Spanyol itu menggunakan Yesaya pasal 53 untuk menunjuk kepada Yesus sebagai Sang Mesias yang dijanjikan atau yang dibicarakan di sana, yang menderita bagi umat Israel. Nah, dalam semangat menolak Kristen atau anti-Kristen itulah Rasi lalu mencoba melakukan interpretasi ulang atau tafsiran baru yang penting bukan Yesus, bukan Mesias. Makanya dia mengambil Israel. Sebelum Rasi tidak ada. Ya, nanti setelah Rasi itu ada yang mengikuti, misalnya Ibnu Esra maupun juga Radak. Tapi setelah Rasi pun juga masih ada banyak rabi yang tidak setuju, yang mempunyai pandangan bahwa itu adalah Mesias, misalnya Maimonides. Tapi jelas sebelum Rasi itu tidak ada satu orang pun yang mempunyai pandangan bahwa itu adalah Israel. Nah, makanya kan saya tanya sama Umar itu, ya, sebelum Rasi itu ada atau tidak? Lalu Umar bilang, oh itu turun-temurun. Nah, saya buru dia lagi. Kalau turun-temurun, coba kasih tunjuk siapa. Nah, dia nanti bilang Rabi Akiba. Nah, tapi nanti soal Rabi Akiba nanti saya akan bahas tersendiri. Nah, tapi intinya sekarang adalah bahwa apakah sebelum Rasi itu semua Rabi itu mengatakan bahwa itu Israel? Ternyata tidak. Justru kami mempunyai data yang banyak bahwa sebelum Rasi itu para Rabi itu justru percaya bahwa itu adalah Mesias. Nah, karena itulah dalam rangka membuktikan bahwa ada juga rabi atau bahkan semua rabi percaya bahwa itu adalah Mesias. Nah, saya lalu membawa
Targum Yonatan. Targum Yonatan itu bukan miliknya orang Kristen, itu miliknya orang Yahudi. Nah, lalu saya bawa, suruh dia baca. Nah, saya tadi bilang mungkin banyak di antara saudara sudah mendengarnya ya, melihatnya ya. Nah, teman-teman, yang dari kubu pendebat Islam permasalahkan adalah ini adalah bukan nubuatan mesianik. Kenapa begitu? Karena mereka belajar dari misalnya salah satunya Tovia Singer. Karena Tovia Singer itu kan anti-Kristen. Jadi dia betul-betul ada pada spektrum yang paling kanan, bahkan dia menentang nubuatan mesianik. Padahal banyak orang-orang Yahudi juga percaya nubuatan mesianik. Nah, jadi salah satu dasar yang dipakai oleh Umar membeo seperti yang dilakukan Tovia Singer adalah dia mengambil rujukan dari Rashi atau Rabbi Shlomo Yitzhaki. Ya, Rabbi Shlomo Yitzhaki ini adalah seorang rabi yang hidup pada abad ke-11, asalnya dari Perancis. Dia ini adalah seorang yang mencoba untuk merespon bagaimana orang Kristen melihat Yesaya 53 sebagai nubuatan tentang Yesus. Dianya menolak. Jadi dia pun memberikan sebuah tafsiran bahwa Yesaya 53 bukan nubuatan tentang Mesias, tapi tentang Israel. Nah, Rabbi Shlomo Yitzhaki inilah yang kemudian dipakai oleh Umar untuk menunjukkan inilah bukti kesalahan ajaran Kristen. Tapi Ezra Soru, pendeta Ezra Soru dengan jeli melihat bahwa menunjukkan kepada kita bahwa tidak semua rabi menolak nubuatan tentang kemesiasan. Mereka menolak Yesus, oke, tapi mereka sebagian besar diantaranya menerima bahwa Yesaya 53 adalah nubuatan tentang Mesias. Begitu kira-kira ya. Kalau buat Umar, saya nggak kasih saran apa-apa. Saya cuma bilang nggak usah banyak gaya aja. Nah, itulah dia Doditan dan Umar. Kecing celana, saudara. Tidak bisa menjawab Pak Pendeta Ezra Soru. Saya lihat di YouTube Doditan itu dan Umar, mereka bahas terus Alkitab, ya. Mereka live di media sosial secara terbuka. Mereka bahas Alkitab, ya. Pertanyaan saya adalah kapan Doditan dan Umar membahas Al-Qur'annya? Kapan Anda bisa paham Al-Quran kalau Alkitab yang Anda bahas? Tapi waktu mereka live di YouTube dan bahas Alkitab, maka kita melihat mereka ini adalah seolah-olah fasih, pintar, dan tahu bahasa Ibrani, bahasa asli Alkitab. Tapi ternyata, saudara, pada waktu mereka tampil, ya, debat, dan Pendeta Ezra Soru menyuruh Umar itu untuk membaca hanya satu kata dalam bahasa Ibrani. Tidak bisa, saudara. Ya? Tidak bisa. Tidak tahu apa-apa. Ya? Nah, ternyata, saudara, pada saat mereka tampil dan live di medsos itu dan bahas Alkitab, mereka hafal bahasa Ibrani tentang ayat-ayat yang mereka serang, ya, dengan bantuan Google, saudara. Memang mereka ini adalah umat hafalan. Itulah risikonya kalau hanya umat hafalan lalu tidak paham dan tidak mengerti. Untuk apa Anda hafal kalau Anda tidak paham? Itu omong kosong. Itulah sebabnya kami umat Kristen itu, kalau kami memahami Alkitab, bukan menghafal, saudara. Menghafal boleh-boleh saja. Tetapi pertanyaannya, apakah Anda mengerti yang Anda hafal? Nah, ini ya perbedaan orang Kristen dengan mereka di sana. Umat Kristen memahami Alkitabnya, bukan menghafal. Ya. Mana yang lebih baik? Menghafal lalu tidak tahu artinya, dan memahami lalu tahu dan paham artinya. Maka yang lebih logis adalah memahami apa arti dan maksud kitab sucinya. Itu yang lebih baik daripada menghafal, ya. Nah, umat hafalan ini ya, mereka itu udah seperti itu. Ya, seperti itu. Mereka
mencari di Google ayat-ayat yang mereka serang, lalu mereka hafal bahasa asli yang ditranslate oleh Google, dan mereka tampil seolah-olah paham dan mengerti bahasa Ibrani dan Yunani. Wow, sangat memalukan sekali, saudara. Jadi Donditan ini dan Umar dan seolah-olah mereka fasih dalam bahasa Ibrani, padahal tong kosong nyaring dunia, nyaring dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, kedua-duanya mereka ini mempertontonkan kebodohan mereka itu sendiri. Ya, sangat memalukan sekali, saudara. Ya, kalau saya seorang yang beragama Islam, wow, memalukan sekali orang-orang ini. Mereka debat dan tampil di publik, lalu tidak ada kapasitas. Yang ketiga, sebenarnya mereka mempermalukan agama Islam sendiri. Ya, mereka mempermalukan agama Islam sendiri. Karena apa? Mereka sok-sokan debat, tapi tidak ada persiapan. Ya. Mereka ngaku Yudaisme, tetapi tidak bisa berbahasa Ibrani. Nah, ini kan ngalor ngidul, saudara. Ngalor ngidul ini namanya. Makanya, sungguh-sungguh sangat menyedihkan mereka ini ya. Sungguh sangat menyedihkan, saudara. Ya, maklumlah, karena umat hafalan ya, gitu-gitulah kualitas mereka. Oleh sebab itu demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.